Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema berkenaan dengan fintech. Salah satunya adalah memilih mana aplikasi yang berguna, bermanfaat serta tentu saja useful bagi kita selaku pebisnis dalam memilih beragam aplikasi yang ada di Google Play ataupun di Apple Store. Nah, berkenaan dengan itu, satu hal yang seringkali menjadi pertimbangan dalam memilih aplikasi apa yang bisa digunakan dalam penggunaan kas ataupun informasi keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena saat ini kita pahami bisnis di dunia digital merupakan suatu momentum keharusan ya. Setelah adanya pandemi, terus kemudian juga adanya disrupsi teknologi, serta tentu saja mempengaruhi perilaku dari pengguna, baik customer maupun penjual itu sendiri. Nah, ketika kita mengeksplor banyak di Google Play, misalnya, kita akan mendapati banyak sekali aplikasi gratisan atau bahkan berbayar dalam memberikan layanan mereka untuk memudahkan kita mengelola informasi keuangan. Nah, satu hal berkenaan dengan pengelolaan informasi keuangan adalah kita harus mengerti penggunaan serta manfaat dan juga keterbatasan dari aplikasi itu. Kalau kita eksplor lebih jauh, di sana ada banyak aplikasi yang tersebar. Ada banyak misalnya Akuntansiku, Buku Kas, Zahir Simply, kemudian ada Uang Kita, Teman Bisnis, dan beragam informasi berkenaan dengan laporan keuangan dan juga budgeting, serta tools-tools yang bisa digunakan mulai dari yang sifatnya personal untuk budget atau untuk pengelolaan keuangan pribadi, atau bahkan yang digunakan untuk sifatnya bisnis, mulai dari usaha kecil, mikro, hingga yang sifatnya menengah. Nah, bagaimana mengidentifikasi hal ini serta memilih bagaimana dan yang mana dari aplikasi itu yang perlu kita gunakan dan manfaatkan sesuai dengan bisnis kita, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama berkenaan dengan tujuan dari penggunaan. Tujuan dari penggunaan ini akan sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kita memilih serta menggunakan aplikasi itu. Apakah tujuan dari penggunaan itu adalah hanya sekedar untuk kemudahan atau kelengkapan informasi? Nah, ada dua hal yang berbeda dari informasi yang tersedia berkenaan dengan pengelolaan kas dan juga penyusunan laporan keuangan. Nah, ini yang seringkali penting untuk dipahami. Bagi dunia bisnis, terutama misalnya bisnis yang sederhana, misalnya jual beli gorengan ataupun mikro yang lain, atau bahkan untuk personal use atau personal approach, biasanya yang cukup mendominasi adalah bagaimana kita bisa mengelola kas. Karena kita tahu kas ini merupakan salah satu aset penting yang liquid dan juga sangat solvable, sangat mudah untuk digunakan dan menjadi alat tukar tentu saja ya. Nah, kegunaan serta informasi ketersediaan atas kas menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang sifatnya jangka pendek dan tentu saja yang sifatnya operasional. Nah, informasi kas masuk, kas inflow ataupun kas keluar, kas outflow dari aktivitas keseharian ini merupakan satu unsur penting dari pengelolaan atau informasi keuangan. Tetapi ini tentu tidak mencerminkan kondisi dari posisi harta suatu bisnis atau harta dari satu entitas. Nah, oleh karenanya apa yang ingin kita gunakan, apa yang ingin kita butuhkan, tujuan dari penggunaan aplikasi itu. Jikalau hanya ingin mengetahui kas masuk dan kas keluar, tentu aplikasi-aplikasi yang berbasis penggunaan informasi kas itu akan lebih memudahkan. Karena di sana akan kita ketahui seperti apa dan sebesar apa, untuk apa, kemana saja kas masuk, terus kemudian kas keluarnya juga digunakan atau dipakai untuk apa saja. Semua mutasi itu akan terrecord dan biasanya mudah untuk dikenali.
Nah, berbeda dengan informasi yang berkenaan dengan harta yang ingin kita dapatkan dari satu aplikasi. Apabila kita tidak hanya sekedar bertransaksi secara non-tunai, misalnya transaksi penjualan dan di dalamnya ada hutang piutang, maka informasi yang berkenaan dengan kas tentu tidak mencukupi. Nah, berkenaan dengan itu, maka orientasi penggunaan aplikasi sebaiknya memilih pada aplikasi-aplikasi yang berbasis penyusunan laporan keuangan atau aplikasi akuntansi sederhana. Nah, ini lebih penting daripada sekedar informasi kas, karena kedua perbedaan itu akan menghasilkan informasi yang berbeda tentu saja. Nah, yang kedua adalah berkenaan dengan sumber daya. Bagaimana ketersediaan sumber daya kita? Baik dari aspek human resource atau aspek manusia atau aset itu sendiri dalam hal ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga aset resource yang dimiliki oleh satu entitas. Apabila bisnis itu cenderung mutasinya tidak banyak, kemudian sumber dayanya terbatas, maka penggunaan aplikasi berbasis kas saya kira mencukupi. Tetapi jikalau keinginannya adalah memperoleh informasi berkenaan dengan harta, maka tentu usaha atau entitas itu harus mengupayakan aspek yang berkenaan dengan peningkatan skill human resource itu dan juga aset. Yang ketiga adalah berkenaan dengan durasi informasi. Ini penting untuk mengetahui preferensi atas penggunaan aplikasi tersebut. Biasanya berkenaan dengan penggunaan kas akan berorientasi pada durasi yang sifatnya short term atau jangka pendek. Nah, informasi ini sangat penting apabila satu bisnis atau entitas itu memiliki durasi kebutuhan informasi yang terbatas, serta endurance berkenaan dengan operasional ini juga terbatas. Nah, maka kebutuhan atas informasi kas ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana posisi pergerakan serta sikap dari pihak manajemen untuk menentukan seperti apa nantinya action ataupun keputusan berkenaan dengan alokasi kas tersebut. Di sisi lain, apabila satu entitas ini memiliki orientasi atas informasi yang sifatnya long term, maka informasi long term ini bisa dicukupi dengan penggunaan aplikasi berbasis akuntansi. Karena di sana akan ada mutasi dan informasi keuangan yang berorientasi pada informasi keuangan yang sifatnya antar periode. Tidak cukup hanya 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan hingga setahun dan seterusnya. Nah, informasi seperti ini akan dicukupi oleh aplikasi yang memiliki kemampuan akuntansi yang di sana akan memberikan opsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan atau entitas itu selama beberapa periode yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini tentu akan sangat berbeda orientasi atas penggunaan kas itu dengan informasi yang disajikan oleh akuntansi yang menyediakan informasi berkenaan dengan laporan laba rugi dan juga neraca. Nah, yang keempat berkenaan dengan informasi yang diharapkan. Apakah informasi yang diharapkan itu adalah informasi berkenaan dengan kas atau laporan keuangan secara menyeluruh? Perlu difahami bahwa laporan keuangan yang menyeluruh berkenaan dengan laba rugi yang mencerminkan kinerja atau neraca yang menunjukkan posisi harta, ini sangat penting dimiliki oleh satu entitas yang memang sudah stabil bisnisnya, kemudian memiliki kecukupan resource, serta tentu saja dalam kapasitas bisnis yang sudah mulai berkembang. Nah, informasi kas yang bersifat short term ini akan memiliki keterbatasan dalam kaitannya dengan bagaimana mengelola harta yang seringkali juga tidak berbentuk aset lancar berupa kas dan setara kas. Nah, oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari aplikasi berbasis kas ini tidak mencukupi apabila berkeinginan untuk memperoleh informasi secara real time dalam
keinginan manajemen untuk mendapatkan gambaran harta saat ini misalnya. Karena aplikasi berbasis kas biasanya hanya memotret posisi kas, mutasi, serta nominal keberadaan kas dan setara kas yang ada dalam satu entitas. Namun demikian, dari beberapa pertimbangan itu, penting untuk disadari bahwa aplikasi yang ada memang memiliki keterbatasan dan juga preferensi sasaran dari penggunanya. Oleh karenanya, kita juga perlu memperhatikan apabila bisnis kita sudah mulai berkembang dengan keinginan untuk memperoleh informasi keuangan secara lengkap, real time, serta mendukung akselerasi suatu entitas untuk berbisnis atau untuk berkembang tadi, maka dibutuhkan suatu bentuk pemberian fokus dari perusahaan itu untuk mengakses secara jangka panjang. Dalam artian sumber daya yang dimiliki harus terampil, kemudian aset yang dimiliki juga harus memiliki dukungan terhadap informasi yang diinginkan, dan tentu saja baik software maupun hardware serta human resource-nya harus mendukung semuanya. Seringkali kalau kita hanya menggunakan aplikasi yang bersifat gratisan atau masih tidak berbayar, aplikasi-aplikasi tersebut memiliki keterbatasan baik dalam hal mutasi atas transaksi, kemudian informasi yang disediakan, dan biasanya ketersediaan load data yang bisa diakses dari aplikasi tersebut. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu penting untuk menjadi bagian dalam menentukan mana aplikasi yang akan kita gunakan, mana yang sebaiknya dihindari, atau seperti apa bisa melengkapi aplikasi yang ada saat ini. Nah, demikianlah semoga bisa memberikan gambaran ataupun manfaat pertimbangan dalam memperoleh, dalam menggunakan, dalam mengidentifikasi jenis-jenis aplikasi yang ada yang berbasis Android maupun yang berbasis website yang mendukung upaya untuk mendapatkan informasi keuangan baik yang bersifat kas ataupun non kas dan harta serta laporan keuangan secara menyeluruh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.